Jiwa yang merasa berbeda, dengarkan ini sampai selesai. Mungkin kamu tidak akan menemukan dirimu dalam keramaian. Mungkin kamu sudah mencoba berkali-kali untuk menjadi normal, tapi selalu ada sesuatu dalam dirimu yang menolak untuk menyatu sepenuhnya. Dan jujur saja, itu melelahkan. Merasa tidak sepenuhnya dimengerti, merasa seperti berjalan di jalur yang tidak semua orang bisa lihat, merasa seolah hidupmu lebih berat, lebih kompleks, tanpa alasan yang jelas. Tapi bagaimana jika semua itu bukan kebetulan? Dan di saat yang sama bukan juga karena kamu makhluk terpilih dalam arti yang berlebih. Bagaimana jika yang sebenarnya terjadi jauh lebih sederhana, tapi juga jauh lebih dalam? Kita perlu jujur. Dunia sering menjual ide bahwa kalau hidupmu sulit, kalau kamu merasa berbeda, berarti kamu spesial secara kosmik. Seolah-olah kamu dipilih oleh semesta untuk misi besar yang hanya kamu yang bisa jalani. Kedengarannya indah, kedengarannya memberi makna. Tapi hati-hati, karena jika kamu menelan itu mentah-mentah, kamu bisa terjebak dalam dua hal. Yang pertama, merasa terisolasi dari orang lain, dan yang kedua, memikul beban yang sebenarnya tidak perlu. Kenyataannya, kamu tidak perlu jadi terpilih untuk hidupmu punya berarti, dan kamu tidak perlu jadi berbeda secara mistis untuk merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Mari kita lihat dengan lebih jernih. Orang seperti kamu biasanya punya beberapa hal. Kamu peka, bukan hanya secara emosi, tapi juga terhadap suasana, terhadap energi sosial, terhadap perubahan kecil yang orang lain bahkan tidak sadari. Kamu reflektif, kamu tidak sekedar menjalani hidup, kamu memikirkan hidup. Kamu bertanya, kamu merenung, kamu mencari makna. Dan mungkin kamu sudah melewati banyak hal yang tidak ringan, hal-hal yang memaksamu tumbuh lebih cepat dari orang lain. Gabungan dari semua itu menciptakan satu hal, perasaan, aku berbeda. Bukan karena kamu makhluk dari dimensi lain, tapi karena cara kamu memproses dunia memang tidak umum. Sekarang pertanyaannya, kenapa hidupmu terasa lebih sulit? Jawabannya tidak mistis, tapi juga tidak sederhana. Karena ketika kamu peka, kamu merasakan lebih banyak. Apa yang bagi orang lain biasa saja bisa terasa berat bagimu. Ketika kamu reflektif, kamu tidak bisa sekedar jalan saja. Kamu mempertanyakannya, kamu menganalisanya, kamu mencari arti. Dan ketika kamu pernah terluka, kamu membawa bekasnya ke cara kamu melihat dunia. Itu bukan kelemahan, tapi juga bukan sesuatu yang harus kamu romantisasi. Itu adalah kondisi yang perlu kamu pahami dan kelola. Pernah merasa seperti ini? Kamu bisa berada di tengah banyak orang, tapi tetap merasa sendiri. Kamu bisa punya teman, tapi tetap merasa tidak sepenuhnya dimengerti. Itu bukan karena kamu tidak berasal dari dunia ini. Itu karena kamu belum menemukan lingkungan yang benar-benar nyambung dengan cara berpikirmu. Dan itu hal yang wajar. Tidak semua orang cocok dengan semua tempat. Tidak semua jiwa cocok dengan semua lingkungan. Masalahnya bukan kamu terlalu aneh. Bisa jadi kamu hanya belum berada di tempat yang tepat. Sekarang kita bahas hal yang sering dianggap mistis, intuisi. Mimpi yang terasa nyata, perasaan seperti ada sesuatu yang membimbing. Semua itu nyata, tapi bukan berarti supranatural. Pikiran bawah sadar kita sangat kuat. Ia menyimpan pengalaman, emosi, pola, dan memprosesnya di luar kesadaran kita. Kadang itu muncul sebagai perasaan firasat, mimpi yang kuat, atau dorongan yang sulit dijelaskan. Itu bukan suara dari luar, itu adalah bagian terdalam dari dirimu sendiri yang mencoba berbicara. Dan kalau kamu belajar mendengarkannya dengan sehat, itu bisa jadi kompas yang sangat kuat. Banyak orang seperti kamu merasa, aku ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Tidak salah. Tapi seringkali itu membuat satu kesalahan besar, yaitu menunggu momen, menunggu tanda, menunggu panggilan.
Padahal kenyataannya, tujuan hidup tidak datang sebagai wahyu besar. Tujuan hidup dibangun dari hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Kamu tidak menemukan makna dengan menunggu, kamu menciptakan makna dengan bergerak. Semua yang kamu rasakan peka, berbeda, dalam, kadang lelah. Itu bisa jadi dua hal, beban atau kekuatan. Kalau kamu tidak sadar, itu akan mengurasmu. Kalau kamu mengerti, itu bisa jadi keunggulanmu. Kepekaan bisa jadi empati. Refleksi bisa jadi kebijaksanaan. Pengalaman pahit bisa jadi kedewasaan. Tapi itu tidak terjadi otomatis. Itu terjadi kalau kamu belajar memahami dirimu, menetapkan batas, dan tetap terhubung dengan realitas. Jadi dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak harus jadi jiwa terpilih untuk berharga. Kamu tidak harus punya misi kosmik untuk hidup berarti. Cukup dengan menjadi seseorang yang sadar, bertumbuh, dan tidak lari dari dirinya sendiri. Itu sudah luar biasa. Kalau kamu merasa berbeda, mungkin bukan karena kamu lebih tinggi, mungkin karena kamu sedang dalam proses menjadi lebih sadar. Dan itu bukan sesuatu yang perlu kamu banggakan secara berlebih, tapi sesuatu yang perlu kamu rawat dengan serius. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling spesial, tapi tentang siapa yang benar-benar berani mengenal dirinya dan tetap melangkah.